Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sudah siap untuk belajar bersama Ibu hari ini? Yuk berdoa dulu sebelum kita belajar. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Jangan lupa siapkan buku dan alat tulis untuk mencatat pelajaran hari ini. Tetap semangat belajar meskipun kita belajarnya dari rumah. Simak terus ya videonya. Pada pertemuan kedua ini, tujuan pembelajaran kita yang pertama, dapat menentukan lawan suatu bilangan, dapat mengurutkan bilangan bulat, dapat menjumlahkan dan mengurangkan bilangan bulat, dan sifat-sifat operasi hitung, penjumlahan, dan pengurangan bilangan bulat. Yang pertama, lawan suatu bilangan bulat. Nah, setiap bilangan bulat mempunyai lawan. Lawan bilangan A adalah negatif A. Lawan bilangan negatif A adalah A. Contoh, lawan dari negatif 5 adalah 5. Lawan dari negatif 19 adalah 19. Lawan dari 81 adalah negatif 81. Kalau di dalam garis bilangan seperti ini ya. Contoh, misal ada lawan 5 itu adalah negatif 5. Lawan negatif 4 adalah 4. Jadi dalam bilangan bulat itu, semua bilangan bulat itu punya lawan kecuali 0, karena 0 bersifat netral. Gitu ya. Kemudian mengurutkan bilangan bulat. Ada contoh seperti ini. Urutkan bilangan-bilangan di bawah ini, lalu letakkan pada garis bilangan. Ada 34, negatif 23, negatif 48, 42, 29, dan negatif 36. Nah, cara menjawabnya yang pertama kita harus mengelompokkan bilangan negatif terlebih dahulu. Ini Ibu mengelompokkannya, Ibu tulis dari depan. Nih, masih acak ya. Kemudian setelah dikelompokkan bilangan negatif, kita urutkan dari yang terkecil. Yaitu ada negatif 48, negatif 36, negatif 23. Ingat ya, kalau dalam bilangan negatif, semakin besar angkanya itu, dia semakin kecil. Setelah mengurutkan bilangan negatif, sekarang kita mengelompokkan bilangan positif. Nah, ada 34, 42, 29. Kemudian kita urutkan dari yang terkecil. Nah, setelah diurutkan dari yang terkecil, sekarang kita gabungkan urutan yang terkecil dari yang negatif dengan yang positif, kita jadikan satu. Setelah diurutkan dari yang terkecil secara keseluruhan, sekarang kita letakkan di dalam garis bilangan. Tetap ya, harus dari yang terkecil. Dari yang negatif dan terkecil. Kita tulis di paring kiri. Negatif 48, negatif 36, negatif 23, 29, 34, dan yang terakhir 42. Oke, selanjutnya kita belajar tentang penjumlahan bilangan bulat. Kali ini kita belajarnya dengan alat bantu gitu ya. Sekarang kita belajar tentang penjumlahan dengan mistar hitung. Misal kita akan ada contoh ini negatif 4 ditambah 15. Nah, di sini ada dua mistar. Yang pertama ini mistar 1, yang kedua ini mistar 2. Karena masih dalam posisi semula, maka angka-angkanya masih berhimpit di angka yang sama, di bilangan yang sama. 0 dengan 0, 1 dengan 1, 2 dengan 2, begitu ya. Nah, karena kita mau menjumlahkan negatif 4 ditambah 15, berarti mistar pertama ini kita geser ke kiri, 0-nya berhimpit dengan negatif 4. Seperti ini ya. 0 berhimpit dengan negatif 4. Nah, ini di mistar kedua, ini bilangan pertama. Bilangan pertama ini ya, negatif 4. Kemudian di mistar kedua kita lihat bilangan keduanya, yaitu angka 15.
Nah, hasilnya adalah yang berhimpit dengan angka 15. Hasilnya 11. Jadi, negatif 4 ditambah 15 hasilnya 11. Gitu ya. Yang kedua, kita belajar dengan garis bilangan. Angkanya masih sama ya, negatif 4 ditambah 15. Ini garis bilangannya. Yang pertama, kita berada di posisi 0. Kemudian karena angka pertama ini negatif 4, bilangan pertama negatif 4, berarti kita berjalan ke negatif 4. Negatif 4 ada di kiri, berarti kita berjalan ke kiri sampai ke negatif 4. Kemudian ditambah 15, karena 15-nya positif, berarti dari negatif 4 ini kita berjalan ke kanan sebanyak 15 langkah ya. Ternyata setelah berjalan 15 langkah, kita berada di posisi 11. Jadi hasil dari negatif 4 ditambah 15, hasilnya adalah 11. Nah, sekarang kita main-main nih. Kalau ibu sekarang mau mencontohkan dengan menggunakan kartu 2 warna. Nah, kartu 2 warna di sini ada warna pink dan warna biru nantinya ya. Warna pink ini menunjukkan bilangan positif. Kalau ada kartu jumlahnya 1 kayak gini, berarti ini menandakan 1 positif. Kalau 2 berarti 2 positif ya. 3 juga 3 positif dan seterusnya. Kemudian untuk bilangan negatif kita pakai warna biru. Kalau 1 berarti negatif 1. Kalau 2 berarti negatif 2. Kalau 3 berarti negatif 3 dan seterusnya. Nanti ketika ada bilangan positif berarti kita tempelkan si warna pink ini. Kalau negatif berarti yang biru. Kemudian ada pasangan bilangan positif dan negatif. Pasangan bilangan positif dan negatif itu menandakan dia 0 atau netral gitu ya. Nah, contoh ini. Ada 1 pasang berarti 0, ada 2 pasang berarti dia 0, ada 3 pasang berarti dia 0, dan seterusnya. Nah, contoh nih, kayak tadi masih seperti tadi, negatif 4 ditambah 15 sama dengan berapa ya? Nah, yang pertama berarti kita menempelkan kartu yang warna biru, karena negatif 4 berarti kartunya ada 4 negatif. Kemudian ditambah 15 berarti kita meletakkan kartu pink tadi sebanyak 15. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15. Nah, ternyata yang berpasangan tadi ada 4. Nah, 4 ini berarti kita anggap 0. Nah, ini 0. Hilang dia. Dan yang terakhir hasilnya tinggal pink sejumlah 11. Berarti hasil dari negatif 4 ditambah 15, hasilnya adalah 11. Begitu ya. Ini cuma untuk membantu kalian supaya berpikirnya lebih mudah begitu ya. Nah, sekarang kita belajar penjumlahan secara langsung, nggak pakai alat bantu. Gimana ya caranya? Nah, ini misalkan A dan B adalah bilangan bulat, maka A plus B sama dengan A plus B. Maksudnya ketika dia bilangan bulat positif semua, berarti tinggal ditambahkan saja. Contoh, 200 tambah 305, maka hasilnya tinggal kita tambahkan. 200 tambah 305, berarti hasilnya adalah 505. Gitu. Yang kedua, ketika A ditambah negatif B, maka A dikurangi B. Gitu ya. Contoh, 203 ditambah negatif 101 sama dengan 203 dikurangi 101. Sesuai dengan yang atas ini. Hasilnya 102, langsung dikurangi gitu. Yang ketiga, negatif A ditambah B
Sama saja negatifnya keluar, kemudian di dalam kurung A dikurangi B. Contoh, negatif 254 ditambah 368 sama dengan negatif 368 dikurangi 264. Kenapa Bu 368-nya ada di depan? Karena 368 dengan 264 lebih besar 368 supaya kita mudah mengurangkannya, makanya Ibu taruh dia di depan. Itu ya. Hasilnya 114. Dan yang terakhir, negatif A ditambah negatif B. Berarti ini penjumlahan dengan sama-sama negatif ya bilangannya. Nah, negatifnya dikeluarkan, kemudian di dalam kurung ini ada A ditambah B. Contohnya, negatif 211 ditambah negatif 313. Berarti negatifnya kita keluarkan, tinggal 211 ditambah 313. Hasilnya negatif 524. Begitu. Nah, sekarang kita ke sifat-sifat operasi penjumlahan. Yang pertama, sifat komutatif atau sifat pertukaran. Jadi, di dalam penjumlahan bilangan bulat, ada misalnya ada dua bilangan yang dijumlahkan, itu bisa berlaku kebalikan. Contoh, negatif 13 ditambah 17 sama dengan 17 ditambah, maaf ya ini salah tulis, ini negatif 13. Ini 13 ya, Ibu salah tulis. Ini hasilnya akan sama berapa? Negatif 13 ditambah 14 hasilnya adalah, tambah 17 hasilnya adalah 4. Di sini juga sama, 17 ditambah negatif 13 sama aja kan 17 dikurangi 13 hasilnya juga, ini hasilnya juga 4. Selanjutnya sifat asosiatif atau sifat pengelompokan. Jadi kalau ada 3 buah bilangan bulat yang ditambahkan, dijumlahkan begitu, berlaku sifat pengelompokan. Jadi kita kelompokkan yang depan dulu ditambah yang belakang, sama saja dia hasilnya. Kalau yang depan dulu yang belakang yang dikelompokkan, kemudian ditambahkan yang depan begitu. Contoh ya. Ini. Misal 15 ditambah negatif 19 ditambah 23. Dia akan sama hasilnya ketika 15 ditambah negatif 19 ditambah 23. Yang depan ini kita jumlahkan yang depan dulu, baru nanti ditambahkan dengan 23. 15 ditambah 19 hasilnya berapa? Yang ini berarti hasilnya ini negatif 4 ditambah 23. Kalau yang belakang berarti 15 ditambah 4. Berapa? Ayo, negatif 4 ditambah 23. Berarti sama saja dengan, boleh dibalik ya, 23 dikurangi 4. Ini hasilnya 19. Yang sini ternyata juga sama, hasilnya 19. Jadi, kalau mengelompokkan itu, yang dua depan boleh dikurung, kemudian ditambahkan yang belakang, atau yang belakang yang dikurung, ditambahkan yang depan, begitu ya. Nah, yang ketiga, sifat tertutup. Apabila ada bilangan A dan misalnya ada A dan B itu adalah bilangan bulat, maka ketika A ditambah B menghasilkan C, C ini juga dia bilangan bulat. Contoh, negatif 13 ditambah 17 hasilnya 4. 4 ini juga termasuk di bilangan bulat. Nah, makanya itu dikatakan sifat tertutup. Yang keempat, ada unsur identitas. Nah, bilangan 0 disebut unsur identitas pada penjumlahan bilangan bulat. Misal ada A ditambah 0 sama dengan 0 ditambah A sama dengan A. Jadi kalau ada bilangan, contoh aja langsung ya. Misal ada 28 ditambah 0, dia hasilnya adalah 28. Ketika
Kita balik 0 tambah 28 jika hasilnya 28, maka 0 disebut unsur identitas. Jadi kalau ada bilangan, sebuah bilangan ditambahkan 0, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Yang kelima, mempunyai inverse di sini artinya dia mempunyai lawan. Hasil penjumlahan bilangan bulat dengan lawannya sama dengan 0. Jadi bilangan bulat itu, setiap bilangan bulat mempunyai inverse atau lawan tadi yang awal Ibu bilang tadi ya. Misalnya ada A ditambah negatif A atau negatif A ditambah A sama dengan 0. Contoh, negatif 13 ditambah 13 dia hasilnya 0. Sama juga ketika 13 ditambah negatif 13 hasilnya 0. Gitu ya. Nah, sekarang kita ke pengurangan bilangan bulat. Cara melakukan pengurangan bilangan bulat adalah apabila pengurangan A oleh B sama dengan penjumlahan A dengan lawan B. Jadi, ketika ada A dikurangi B, maka dia akan sama dengan A ditambah dengan negatif B. Biar kayak penjumlahan tadi ya caranya. 10 dikurangi 19 sama dengan 10 ditambah negatif 19 sama dengan negatif 9. Nah, kita lihat di sini angka 10 dengan 19 besar 19 ya, berarti caranya kita balik saja 19 dikurangi 10, hasilnya 9, tapi kita pakai tandanya yang ikut yang 19, jadi negatif 9, begitu ya. Kalau A dikurangi negatif B, dia akan sama dengan A ditambah B. Ini ketika ketemu jajar kayak gini, dia akan jadi positif. Contoh, 13 dikurangi negatif 14 sama dengan 13 ditambah 14 sama dengan 27. Sekarang kita ke sifat-sifat operasi pengurangan. Pengurangan pada bilangan bulat bersifat tertutup. Jika A dan B bilangan bulat, maka A dikurangi B sama dengan C. C di sini juga termasuk bilangan bulat. Contoh, negatif 15 dikurangi 7 sama dengan negatif 21. Nah, negatif 15 ini dia bilangan bulat, 7 juga bilangan bulat, dan negatif 21 dia juga bilangan bulat. Maka si operasi pengurangan itu bersifat tertutup. Sekarang kita ke contoh-contoh soal. Nah, kalau ada negatif 72 ditambah 18 ditambah negatif 21, gimana caranya? Caranya kita hitung dulu dari depan. Negatif 72 ditambah 18 ditambah negatif 21. Kita kerjakan yang depan ini dulu. Ini termasuk dalam sifat apa tadi? Pengelompokan ya, atau asosiatif. Nah, negatif 72 ditambah 18 hasilnya berapa? Negatif 54 ditambah negatif 21. Nah, kalau kayak gini tadi masuk dalam sifat yang mana? Ada negatif dengan negatif ditambahkan, berarti masuk dalam sifat negatifnya dikeluarkan, tinggal 54 ditambah 21. Hasilnya berapa ini? Betul, hasilnya 70, negatif 75. Contoh yang kedua, misal ada 8 ditambah P sama dengan 13. Disuruh menentukan P itu berapa ya? Jadi caranya kita harus menghilangkan si 8 dulu. Menghilangkan si 8 berarti kita harus menghilangkan itu berarti supaya jadi 0 gitu, berarti kita tambahkan atau kita tambahkan dengan lawannya atau kita kurangkan langsung juga boleh ya. 8 supaya jadi 0 berarti dikurangi 8. Tapi yang ruas sebelah sini juga harus sama-sama dikurang. Kalau di sini dikurangi 8, sebelah sini juga dikurangi 8. Nah, ini 8 dikurangi 8 hasilnya 0, berarti tinggal P ya. Sebelah kanan, sebelah sini berarti ini kan
ini hasilnya 0. Berarti yang ini hasilnya 5 ya. Oke, sampai dengan 5. Boleh juga dengan cara pindah ruas. Misal 8 ditambah P sama dengan 13. Kita pindah si 8 ini ke kanan, tapi dengan cara melawankan. Jadi kalau kita 8 di sini positif, berarti pindah ke sini jadi negatif, gitu ya. Berarti di sini jadi P sama dengan 13. Tadi 8 di sana positif, berarti pindah ke sini jadi negatif 8. Maka hasilnya P sama dengan 5, sama ya. Tinggal anak-anak mau pakai cara yang ini atau pakai yang ini. Yang ketiga, ada 2 tambah P sama dengan negatif 15. Nah, kalau pakai cara yang ini berarti kita harus menghilangkan si angka 2. 2 supaya jadi 0 berarti harus dikurangkan 2. Sebelah kanan juga harus dikurangkan dengan 2. Oke. Kursornya hilang. Berarti ini hasilnya 0, yang di sebelah sini jadi negatif 20, 23 ya. Bisa juga langsung kayak ini tadi. Coba ya, nanti dicoba sendiri ya pakai cara yang seperti ini. Oke, yang terakhir. Dalam suatu permainan ditentukan nilai tertinggi adalah 100 dan dalam permainan tersebut dimungkinkan seseorang pemain memperoleh nilai negatif. Untuk 6 kali bermain, Jono memperoleh nilai berturut-turut negatif 75, 80, negatif 40, 50, 90, dan negatif 35. Hitunglah jumlah nilai pemain tersebut atau hitunglah jumlah nilai si Jono. Nah, yang pertama diketahui dulu. Ya, diketahui, ditulis. Kemudian ditanya, hitunglah jumlah nilai pemain tersebut. Kemudian jawab. Nah, untuk soal uraian, soal seperti ini, soal cerita maksud Ibu, biasakan menulis diketahui, ditanya, kemudian jawab. Supaya kita mudah mengerjakannya ketika sudah ditulis, dipakai diketahui, ditanya, jawab. Tidak harus baca berulang-ulang. Jawab, berarti nilai Jono, kan jumlah berarti ditambah ya. Negatif 75 tambah 80 tambah negatif 40. Ingat kalau ditambah tapi dengan negatif, bilangan negatifnya harus di dalam kurung. Nah, ini banyak sekali Bu. Gimana yang paling mudah? Yang paling mudah kita tambahkan yang ini dulu, kita tambahkan. Kemudian yang ini juga kita tambahkan. Kemudian yang ini kita tambahkan. Yang ini hasilnya berapa? Negatif 75 tambah 80 berarti hasilnya 5. Yang ini 10. Yang ini berapa? Hayo. Yang ini hasilnya 55. Nah, kalau sudah seperti ini berarti kita jumlahkan yang depan terlebih dahulu. Kemudian baru dijumlahkan yang belakang. Oke. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang lawan suatu bilangan, kemudian mengurutkan bilangan, kemudian penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, serta sifat-sifat operasi bilangan bulat. Jika ada yang masih belum paham, bisa langsung chat pribadi ke Ibu. Ibu rasa pembelajaran hari ini cukup. Semoga hari ini bermanfaat. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.